Asal-usul Danau Kembar. Kisah dari Provinsi Sumatera Barat. Danau Kembar merupakan jenis danau vulkanik yang telah berusia jutaan tahun. Danau yang menjadi salah satu objek wisata ini berada di kaki Gunung Talang, deretan bukit barisan yang membujur di Pulau Sumatera. Danau Kembar masuk ke dalam wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Meskipun merupakan danau vulkanik, Danau Kembar memiliki asal-usulnya yang masih diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Solok. Alkisah, pada suatu waktu di masa yang lampau, tersebutlah seorang ahli pembuat papan yang bernama Niniak Gadang Bahan. Karena keahliannya tersebut, Niniak Gadang Bahan banyak mendapatkan pesanan dari warga kampungnya untuk membuat bahan. Kualitas papan buatan Niniak Gadang terkenal bagus karena dia mencarinya jauh di dalam hutan. Niniak Gadang memiliki sebuah kapak besar yang sangat tajam. Selain ahli dalam bidang pembuatan papan kayu, Niniak Gadang juga ahli dalam ilmu pencaksilat. Niniak Gadang melatih para pemuda di kampungnya belajar ilmu pencaksilat. Suatu hari, Niniak Gadang mendapatkan pesanan papan kayu yang berukuran besar. Untuk itu, dia pergi ke hutan yang berada di kaki Gunung Talang demi mendapatkan pohon yang berukuran besar. Dalam perjalanan ke hutan tersebut, Niniak Gadang tiba-tiba terkejut. Niniak Gadang yang terkejut kemudian melihat dari dekat batu besar yang ada di depannya. Siapa yang mengganggu perjalananku? Keluarlah, cepat! Jangan jadi pengecut. Tunjukkanlah dirimu sekarang. Hei ular, aku datang bukan untuk cari masalah denganmu. Kenapa kamu mengganggu perjalananku? Ya, benar juga. Kamu memang tidak cari masalah. Kalau begitu, kenapa kamu mengganggu perjalananku? Masalahnya adalah... aku lapar sekali. Aku tidak punya makanan untukmu. Siapa juga yang minta makan sama kamu? Jadi, apa maksudmu mengganggu perjalananku? Maksudku adalah... aku akan memakanmu. Meskipun tua, tapi kamu sepertinya lumayan juga untuk mengganjal perutku ini. Hei, kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan pisau dapurmu itu? Jika kau memang bisa mengalahkanku, maka aku bersedia menjadi makananmu. Nah, gitu dong. Berani sekali kau mempermainkanku. Hei, ular! Rasakan ini! Ular naga itu sangat marah telah dipermainkan oleh Niniak Gadang. Dengan segenap kekuatannya, ular naga itu menyerang Niniak Gadang. Niniak Gadang tidak tinggal diam. Dengan jurus-jurus silat dan kapaknya yang tajam, dia juga menyerang ular naga raksasa itu. Pertarungan Niniak Gadang melawan ular naga raksasa itu berlangsung dengan sengit hingga beberapa lamanya. Pohon-pohon di sekitar mereka bertumbangan dan terlempar ke sana kemari akibat pertarungan tersebut. Dan akhirnya, ular naga raksasa itu jatuh dan tidak bisa bangun lagi. Niniak Gadang mengangkat tubuh ular naga raksasa itu dan melemparkan jauh ke sebuah lembah di kaki Gunung Talang. Dari jauh, Niniak Gadang melihat ular naga itu jatuh dengan tubuhnya yang melingkar. Merasa ada yang aneh, Niniak Gadang Bahan pun mendekati ular naga yang jatuh itu.
Dia melihat darah terus mengalir dari tubuh naga tersebut hingga menggenang di sekitarnya. Darah yang mengalir dari tubuh naga itu membentuk 2 genangan besar. Lama-kelamaan, 2 genangan itu membentuk sebuah danau. Sejak saat itu, 2 danau yang saling berdekatan itu dikenal dengan nama Danau Kembar. Sedangkan lembah tempat danau kembar itu disebut dengan nama Lembah Gumanti, yang berasal dari istilah Lembah Nago Nan Mati. Asal-usul Sawah Lunto. Kisah dari Provinsi Sumatera Barat. Sawah Lunto adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Di zaman kolonial Belanda, Sawah Lunto dikenal sebagai kota penghasil batu bara. Namun, sejak kemerdekaan, pertambangan batu bara mulai dihentikan. Bekas tambang-tambang batu bara itu saat ini dijadikan sebagai objek wisata andalan Sawah Lunto. Karena itulah, kota di Sumatera Barat tersebut memiliki semboyan Sawah Lunto, kota wisata tambang yang berbudaya. Sawah Lunto yang memiliki alam berupa lembah dan pegunungan ini memiliki cerita asal-usulnya yang masih dikenal hingga sekarang. Bagaimana cerita asal-usul Sawah Lunto? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu waktu, di daerah Lunto, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sitambago. Kerajaan yang rakyatnya hidup makmur, aman, dan tentram itu dipimpin oleh Raja Sitambago, seorang raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Kerajaan Sitambago juga dikenal memiliki lahan yang subur, sehingga pertanian berkembang pesat dengan hasil yang melimpah. Hingga suatu hari, Raja Sitambago terlibat pembicaraan yang serius dengan Panglima Perang Kerajaan. Panglima, ada hal yang sangat aku cemaskan selama ini. Rakyat kita hidup makmur, tanah kita subur, dan hasil panen selalu melimpah. Apa yang engkau cemaskan, Yang Mulia? Aku khawatir dengan serangan dari kerajaan lain. Cepat atau lambat, pasti ada kerajaan tetangga yang iri dengan kerajaan kita. Mereka pasti mengincar kerajaan kita sebagai jajahan. Terutama kerajaan Silungkang. Raja Silungkang memiliki ambisi menguasai negeri-negeri di sekitar mereka. Armada perang Silungkang sangat kuat dengan pasukan yang memiliki pengalaman tempur. Sedangkan kita, jumlah pasukan sangat sedikit, tidak terlatih dan tidak memiliki pengalaman tempur. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Yang Mulia, sudah saatnya kita melakukan antisipasi. Kita harus memberlakukan wajib militer. Para pemuda yang berusia 18 hingga 35 tahun, kita wajibkan mengikuti pelatihan militer. Keesokan harinya, Raja Sitambago segera menyebarkan beberapa prajuritnya ke pelosok kerajaan untuk mengumumkan tentang wajib militer. Perintah raja tentang wajib militer dipatuhi oleh para pemuda Sitambago. Mereka menyadari pentingnya mempertahankan negeri dari serangan musuh. Ribuan pemuda dari berbagai wilayah Sitambago berduyun-duyun memenuhi alun-alun kerajaan. Para pemuda dengan penuh semangat mengikuti berbagai latihan kemiliteran yang diawasi langsung oleh Panglima Perang Sitambago. Panglima, bagaimana perkembangan wajib militer? Yang Mulia, para pemuda kita berlatih dengan penuh semangat. Mereka mampu menyerap dengan baik setiap latihan yang kita berikan. Sementara itu, di perbatasan kerajaan Sitambago, 2 prajurit penjaga dikejutkan dengan kedatangan ribuan pasukan kerajaan Silungkang. Kalian para prajurit penjaga perbatasan, kenapa kalian tiba-tiba datang ke istana? Ampun Baginda, kami melihat ribuan pasukan Silungkang dalam jumlah besar menuju kemari. Kalian yakin dengan apa yang kalian lihat? Kami tidak mungkin berbohong, Panglima. Pasukan Silungkang sepertinya bersiap menyerang kita. Apa yang dikhawatirkan Raja Sitambago menjadi kenyataan. Pasukan Silungkang dengan persenjataan lengkap kini sudah berhadap-hadapan dengan pasukan Sitambago. Pertempuran di perbatasan kerajaan itu pun tidak bisa dihindari lagi.
pasukan Silungkang yang unggul dalam jumlah dan persenjataan menyerbu pasukan Sitambago. Tanpa diduga oleh pasukan Silungkang, tiba-tiba ribuan anak panah menghujani mereka. Meskipun jatuh banyak korban, keunggulan jumlah prajurit membuat pasukan Silungkang terus merangsek maju menyerbu pasukan Sitambago. Pasukan Silungkang pun dibuat terkejut dengan kemampuan tempur pasukan Sitambago. Meskipun kalah jumlah dan persenjataan, pasukan Sitambago memiliki keunggulan dalam semangat mempertahankan negeri mereka. Di tengah-tengah pertempuran, Panglima Sitambago bertarung secara ksatria dengan Panglima Silungkang. Mereka bertarung dengan sengit dan sama-sama berhasil saling melukai. Pertarungan dua panglima kerajaan yang berlangsung sengit itu pun berakhir dengan mengenaskan. Keduanya sama-sama tewas setelah terluka sangat parah. Prajurit, kenapa Panglima Perang belum menghadap? Ampun Baginda, Panglima Perang gugur setelah bertarung dengan Panglima Silungkang. Namun Panglima Silungkang juga tewas dalam pertarungan tersebut. Sementara itu, di perkemahan pasukan Silungkang, Dasar bodoh. Bagaimana kalian bisa kewalahan menghadapi pasukan Sitambago yang jumlahnya tidak seberapa itu? Mereka itu hanya sekumpulan manusia yang tidak memiliki pengalaman tempur. Ditambah lagi Panglima Perang tewas. Sungguh aku sangat malu. Bagaimana Panglima Perang kerajaan Silungkang yang masyhur bisa tewas dalam pertempuran menghadapi kerajaan kecil seperti Sitambago? Besok aku akan memimpin penyerangan secara langsung. Akan aku bumi hanguskan kerajaan Sitambago. Keesokan harinya, pertempuran yang lebih dahsyat pun pecah. Kedua pasukan dipimpin langsung oleh raja mereka. Raja Sitambago pun turun langsung ke medan pertempuran. Bertempurlah dengan gagah berani. Ingat, jangan sampai anak cucu kalian menjadi bangsa jajahan. Begitu pula dengan Raja Silungkang. Dengan ambisi memiliki banyak tanah jajahan, Raja Silungkang mengerahkan semua pasukannya menyerbu Sitambago. Hancurkan mereka semua. Jangan kasih ampun. Ratakan kerajaan mereka dengan tanah. Pasukan Sitambago terdesak hingga ke alun-alun kerajaan. Namun mereka tidak patah semangat. Meskipun kalah jumlah, pasukan Sitambago dengan semangat mempertahankan negara berhasil membuat sebagian besar pasukan Silungkang tewas. Pasukan Sitambago menyadari sudah terdesak hingga ke gerbang istana. Tidak ada pilihan lain. Mereka harus bertempur mati-matian. Sedikit lagi, pasukan musuh sudah bisa mencapai jantung kerajaan. Sedangkan bagi Raja Silungkang, dia tidak peduli dengan ribuan prajuritnya yang tewas. Baginya, mencari kebesaran dengan cara menjajah kerajaan lain lebih penting daripada nyawa prajuritnya. Kedua raja yang memimpin pasukannya pun bertemu di tengah-tengah pertempuran. Mari kita selesaikan pertempuran ini dengan pertarungan secara ksatria dua orang raja. Apa kamu tidak merasa sedih dengan tewasnya ribuan prajuritmu? Aku juga sudah tidak sabar ingin membunuhmu. Setelah itu, seluruh rakyatmu akan kujadikan budak. Dan terjadilah pertarungan dua orang raja. Raja Sitambago bertarung demi keselamatan rakyatnya. Sedangkan Raja Silungkang bertarung demi ambisi menjajahnya. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit dan sulit diketahui siapa pemenangnya. Tubuh dua orang raja itu pun penuh dengan luka-luka. Akhir dari pertarungan dua orang raja itu tidak berbeda dengan pertarungan dua panglimanya. Baik Raja Sitambago maupun Raja Silungkang tewas. Tubuh mereka yang sudah penuh dengan luka jatuh dari kuda. Pertempuran dua pasukan itu pun berhenti seiring kematian raja mereka. Pasukan Silungkang yang menderita kehilangan sebagian besar prajuritnya memilih mundur dan kembali ke negeri mereka. Tinggallah negeri Sitambago yang porak-poranda akibat perang. Rakyat Sitambago mencoba membangun kembali negeri mereka yang hancur. Bencana kelaparan pun datang akibat perang. Mereka membuka kembali lahan pertanian yang terbengkalai akibat perang. Kali ini, mereka membuka lahan pertanian lebih banyak daripada sebelumnya untuk mengatasi bencana kelaparan. Lahan pertanian yang paling banyak dibuka oleh rakyat Sitambago adalah sawah. Ribuan hektar sawah dibuka dan menghasilkan banyak padi untuk rakyat. Sejak itulah, negeri yang berada di wilayah Lunto itu dikenal dengan nama Sawah Lunto.
Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi, Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali lagi. Seruni, Daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga ayah Seruni terlilit hutang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu. Awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa. Kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung, namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janjinya pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Seruni harus mau dijodohkan, Bu. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali, si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Namun, Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya. Tolong, Toki! Tolong! Toki, tolong, Toki! Namun,
Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Suruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat! Parapat batu!" Setelah Suruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Suruni. Melihat kondisi majikannya yang semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Suruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Suruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah, dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Suruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang. Akan tetapi, keduanya tidak bisa menolong. Ayah Suruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Suruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu. Bagaimana ini, Pak?' Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Suruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya." Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap. Ayah Suruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Suruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu, muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Suruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Suruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, Parapat" dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni nama Parapat. Kini, Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara.